Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Batu Beling yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat melaksanakan ibadah umroh adalah rahmat yang luar biasa bagi seorang muslim. Bersama saya Yevi Mureno, kita akan berbagi pengalaman nikmatnya ibadah umroh berkah bersama Batu Beling. Semoga sahabat Batu Beling semua dimudahkan jalan untuk beribadah ke Baitullah. Amin ya robbal alamin. Sahabat Batu Beling, kali ini saya berkesempatan untuk melaksanakan ibadah umroh untuk pertama kalinya. Puji syukur Alhamdulillah atas rahmat Allah, dan tidak lupa terima kasih kepada Bapak Anto Sarianto selaku founder Batu Beling, dan tentunya rekan-rekan keluarga besar Batu Beling semua. Banyak sekali persiapan yang saya lakukan sebelum melaksanakan ibadah umroh, apalagi ini adalah pertama kalinya. Mulai dari menjaga kesehatan, pengurusan administrasi, penyiapan perlengkapan, hingga edukasi manasik. Agar lebih mudah, sahabat Batu Beling bisa menggunakan jasa travel yang profesional dan berpengalaman. Satu hal yang tidak saya lupakan adalah tasyakuran dan berdoa bersama agar pelaksanaan ibadah nantinya berjalan lancar, selamat hingga kembali ke tanah air dan menjadi ibadah umroh yang mabrur. Di hari pertama sebelum menuju bandara, saya menyempatkan mampir ke kantor untuk berpamitan mohon bantuan doa kepada rekan-rekan Batu Beling agar selama melaksanakan ibadah nanti tetap dalam kondisi sehat dan lancar. Terima kasih atas dukungan, bantuan, dan kerjasamanya yang telah banyak mensupport saya hingga sampai sejauh ini. Kalian terbaik! Perasaan senang, terharu, dan penuh syukur bercampur jadi satu. Untuk pertama kalinya berangkat beribadah ke Tanah Suci di antar segenap keluarga. Dan yang lebih membahagiakan lagi, keluarga Bapak Anto Sarianto, founder Batu Beling, dan rekan-rekan jajaran manajemen juga turut mengantar hingga ke bandara. Pukul 12.45 waktu Indonesia, pesawat take off dari Bandara Juanda, Surabaya. km lebih perjalanan dari Surabaya menuju Madinah Al-Munawwaroh akan ditempuh selama kurang lebih 10 jam perjalanan udara. Alhamdulillah, setelah sampai di Madinah, saya langsung menuju Hotel Al-Ansor Golden Tulip. Hotel dengan fasilitas yang sangat baik membuat saya kerasan tinggal di kota Madinah ini. Alhamdulillah sudah dapat kamar. Nah, ini nomornya 1023. Kita coba room tour ya sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dini hari jam 3.30 kurang lebih, kita berangkat ke masjid.
Megah dan indahnya Masjid Nabawi membuat saya kagum. Detail arsitektur, fasilitas, dan kenyamanannya membuat saya ingin berlama-lama untuk beriktikaf di dalamnya. Masjid Nabawi merupakan masjid kedua yang dibangun oleh Rasulullah Muhammad SAW setelah Masjid Quba, di mana posisinya berada tepat di samping rumah beliau. Dibangun pada tahun pertama setelah hijrah dari Makkah ke Madinah, yang pada saat itu bernama Yathrib. Setelah selesai sholat subuh, saya menyempatkan untuk menikmati keindahan Masjid Nabawi saat pagi hari. Yang paling ditunggu adalah saat payung di pelataran Masjid Nabawi terbuka. Aktivitas selanjutnya saya kembali ke hotel untuk sarapan dan beristirahat. Karena jadwal kegiatan selanjutnya ada kunjungan ke makam Rasulullah dan ke Raudhah. Alhamdulillah, pada siang hari sebelum zuhur, saya berkesempatan untuk mengunjungi makam Rasulullah Muhammad SAW. Beliau dimakamkan di dalam rumah yang dulunya merupakan kamar Sayyidati Aisyah radhiyallahu anha binti Abu Bakar As-Siddiq, di mana juga terdapat makam sahabat beliau, Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Setelah melaksanakan ibadah sholat asyar, kegiatan selanjutnya adalah kunjungan dan ibadah ke Raudhah. Raudhah merupakan tempat yang mulia dan mustajabah untuk berdoa. Dahulunya merupakan tempat Rasulullah menyampaikan wahyu dan mengajarkan tentang Islam di depan para sahabat. Lokasinya berada di antara rumah Rasulullah yang sekarang menjadi makam beliau dan mimbar Masjid Nabawi. Seperti diriwayatkan dalam hadis, apa yang berada di antara rumahku dan mimbarku merupakan taman-taman surga. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Hari ketiga, hari Senin, kita akan melakukan city tour. Spotnya Masjid Quba, kemudian Jabal Uhud, ada ke kebun kurma juga nanti. Monggo ikuti saja. Destinasi pertama adalah Masjid Quba. Terletak kurang lebih 5 km sebelah tenggara kota Madinah. Masjid Quba merupakan masjid yang pertama kali dibangun Rasulullah Muhammad SAW pada tahun pertama Hijrah atau sekitar 622 Masehi. Di masjid ini pula ibadah sholat Jumat pertama kali dilaksanakan ketika Masjid Al-Aqsa masih menjadi arah kiblat saat itu. Beribadah di Masjid Quba memiliki keutamaan yang luar biasa. Seperti sabda Rasulullah Muhammad SAW dalam sebuah hadis, "Barang siapa yang bersuci dari rumah, lalu mendatangi Masjid Quba dan melakukan sholat di dalamnya, maka akan mendapatkan pahala seperti menunaikan ibadah umroh." Hadis riwayat Ibnu Majah. Destinasi berikutnya adalah Jabal Uhud. Merupakan sebuah gunung berada sekitar kurang lebih 5 km sebelah utara kota Madinah. Jabal Uhud menjadi saksi lokasi pertempuran Rasulullah dan para sahabat melawan pasukan kafir Quraisy Makkah. Menjadi saksi syahidnya para syuhada, di mana salah satunya adalah Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah yang juga paman beliau. Destinasi lainnya yakni Masjid Qiblatain yang bermakna dua kiblat, di mana Rasulullah ketika pada awalnya sholat menghadap ke Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa. Turunlah wahyu surat Al-Baqarah ayat 144 untuk memindahkan arah kiblat menjadi ke Masjidil Haram. Selanjutnya, kita menuju ke kebun kurma. Tapi perhatian saya malah tertuju pada stand penjualan buah kurma, di mana banyak jamaah dari Indonesia yang sedang berbelanja oleh-oleh buah kurma di sini.
hari keempat jam 1 dini hari waktu Madinah. Kita berangkat ke masjid karena ada jadwal ke Raudhah via aplikasi. Waktu iktikaf pun cukup panjang untuk kali ini. Tentu saja kesempatan ini saya maksimalkan untuk memohon ampunan dan memanjatkan doa kebahagiaan dunia dan akhirat untuk keluarga, kerabat, juga tidak lupa keluarga besar Batu Beling tentunya. Kebahagiaan dan ketenangan batin yang saya rasakan ketika beribadah di Raudhah, semoga juga bisa segera dirasakan oleh sahabat Batu Beling semua. Amin ya robbal alamin. Kegiatan berikutnya check out hotel dan menuju Masjid Bir Ali yang terletak di distrik Zulhulaifah, kurang lebih 11 km dari Masjid Nabawi. Disebut Masjid Bir Ali dikarenakan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menggali banyak sumur di tempat ini. Disebut juga Masjid Syajarah yang berarti pohon, di mana pada masa Rasulullah di lokasi masjid ini terdapat pohon jenis akasia yang menjadi tempat berteduh beliau saat mikot untuk menunaikan ibadah umroh. Sebagaimana disyariatkan beberapa amalan yang bisa dikerjakan antara lain mandi sunnah ihram, sholat sunnah ihram, berniat ihram, dan melantunkan kalimat talbiyah. Perjalanan dilanjutkan menuju Makkah dengan mengendarai kereta cepat yang akan ditempuh kurang lebih selama 2,5 jam. Sampai di kota Makkah memasuki waktu asar. Setelah check-in hotel dan sholat asar, kegiatan dilanjutkan dengan ibadah umroh pertama. Rasa bahagia, haru, dan syukur yang luar biasa tumpah ruah menjadi satu. Sungguh nikmat yang tak terkira bisa berkesempatan beribadah di Baitullah. Dengan dipandu mutawif, lantunan doa, zikir, dan permohonan ampun terus terucap selama tawaf. Selesai melaksanakan tawaf, dilanjutkan dengan ibadah sa'i. Dilakukan dengan berjalan dan berlari-lari kecil sebanyak 7 kali dari Bukit Safa menuju Bukit Marwah, bolak-balik dengan jarak kurang lebih 405 meter. Ibadah ini merupakan salah satu rukun ibadah umroh, di mana disunahkan saat pelaksanaannya dalam kondisi suci dari hadas kecil maupun besar. Ibadah sa'i erat kaitannya dengan kisah Siti Hajar dan putranya Nabi Ismail alaihissalam. Selanjutnya, ibadah tahallul, di mana dilakukan dengan mencukur atau memotong sebagian rambut setelah menyelesaikan rangkaian ibadah umroh. Sesuai sunnah, saya memutuskan untuk memilih mencukur gundul. Di hari kelima rangkaian perjalanan ibadah umroh, kita diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah secara mandiri. Kesempatan ini saya gunakan untuk beribadah di Masjidil Haram. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya berkesempatan untuk mendekat dan menyentuh Ka'bah. Ya Allah, berikan kesempatan kepada keluarga besar Batu Beling, seluruh karyawan, seluruh keluarga besar Batu Beling. Dapat rahmat ya Allah, dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, tidak lupa saya berbagi momen bahagia ini dengan keluarga di tanah air. Mulai keluarga di rumah, dengan Bapak Anto Kosarianto, founder Batu Beling, dan Ibu Zakia, hingga rekan-rekan kerja Batu Beling yang sedang beraktivitas. Meski hanya lewat video call, namun saya sangat bahagia dan bersyukur bisa berbagi momen dan saling berkirim doa untuk kebahagiaan, keselamatan, dan kesejahteraan bersama. Di hari ke-6 yang merupakan hari ketiga di Makkah,
Kegiatan berikutnya adalah City Tour Mekah. Destinasi pertama adalah Jabal Sur, merupakan bukit yang terletak di distrik Al-Misfalah, kurang lebih 4 km di selatan Masjidil Haram. Jabal Sur menjadi tempat bersembunyi Rasulullah Muhammad SAW dan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu selama 3 hari saat dikejar-kejar kaum kafir Quraisy Makkah sebelum akhirnya hijrah ke Madinah. Perjalanan selanjutnya menuju Padang Arafah. Terletak 20 km sebelah tenggara Makkah, menjadi tempat berkumpulnya jamaah haji untuk melaksanakan wukuf, sebelum kemudian bermalam atau mabit di Musdalifah. Kondisi saat ini sudah banyak tanaman, rangka tenda-tenda, dan fasilitas lain untuk kemudahan jamaah beribadah. Destinasi selanjutnya Jabal Rahmah, masih berlokasi di sekitar Padang Arafah dan salah satu tempat pelaksanaan wukuf. Jabal Rahmah diyakini sebagai tempat pertemuan Nabi Adam dan Siti Hawa. Selain itu, Jabal Rahmah juga menjadi tempat Rasulullah Muhammad SAW menerima wahyu terakhir dan menyampaikan khutbah terakhir ketika melaksanakan Haji Wada. Haji Wada sendiri merupakan haji terakhir yang dilakukan Rasulullah Muhammad SAW pada bulan Zulhijjah tahun 10 Hijriah. Selanjutnya, perjalanan berlanjut ke Musdalifah. Musdalifah merupakan lembah yang terletak di antara Mina dan Gunung Arafat, tempat para jamaah haji mabit atau bermalam di tempat terbuka. Di Musdalifah, jamaah haji bisa melaksanakan berbagai amalan, seperti membaca Al-Quran, berdoa, berzikir, sholat sunnah, juga mengumpulkan kerikil untuk melempar jumroh di Mina. Setelah dari Musdalifah, perjalanan berlanjut ke Mina. Terletak di antara Makkah dan Musdalifah, mendapat julukan kota tenda karena banyak sekali tenda-tenda yang digunakan jamaah haji. Mina juga menjadi bagian dari sejarah tempat Nabi Ibrahim alaihissalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya Nabi Ismail alaihissalam. Selain itu, Mina juga menjadi tempat melempar jumroh ketika pelaksanaan ibadah haji. Destinasi berikutnya adalah Jabal Nur, berlokasi kurang lebih 5 km arah utara dari Masjidil Haram. Terdapat Gua Hira, di mana Rasulullah Muhammad SAW menerima wahyu untuk pertama kalinya. Sembari menuju Masjid Aisyah atau biasa disebut Masjid Tanim, kita juga bisa melihat pemakaman Ma'la, di mana banyak keluarga hingga sahabat Rasulullah Muhammad SAW dimakamkan. Kegiatan berikutnya adalah mikot di Masjid Tanim untuk ibadah batal umroh yang saya khususkan untuk almarhum ibu saya. Prosesi ibadah batal umroh sama dengan ibadah umroh yang pertama, seperti mikot, berihram, tawaf, sa'i, hingga tahallul. Alhamdulillah sudah selesai ibadah batal umrohnya yang saya khususkan untuk almarhumah ibu saya. Selanjutnya istirahat, kembali ke hotel dulu sebelum nanti sholat maghrib. Hari ke-7, hari ini masih jam 3 dini hari, kita berangkat ke masjid. Kebetulan kita tidak pakai baju ihram ya, jadi sholatnya hari ini, subuh hari ini kita tidak di
Baitullah tidak di bawah maksudnya. Udahlah, sholat di masjid atas. Di hari ke-7, kembali kita diberi kesempatan untuk beribadah secara mandiri. Kebetulan bertepatan dengan hari Jumat. Saya mengawalinya dengan berangkat sholat subuh pada jam 3 dini hari waktu Makkah. Sengaja berangkat awal agar bisa melaksanakan ibadah sunnah lainnya. Sebelum masuk Masjidil Haram, saya kagum dengan kondisi banyaknya jumlah jamaah yang ternyata sudah lebih awal daripada saya. Masya Allah. Jam 3 dini hari, rencana kita mau berangkat subuh itu agak pagian. Ternyata nyampe sini, Masya Allah, sudah penuh kayak gini. Nih. Oh, di belakang loh. Masya Allah. Sepulang sholat subuh, saya menyempatkan untuk membantu salah satu jamaah dari tanah air, Bapak Sahlan dari Medan, yang kebetulan beliau kesulitan untuk kembali ke hotelnya. Kebetulan ada saudara dari Medan, ini tadi berangkat ibadah sholat subuh sendiri, bingung sama hotelnya, enggak bawa handphone, jadi kita bantu antarkan ini coba. Semoga nanti ketemu hotelnya ya. Amin, amin. Alhamdulillah sudah ketemu hotelnya. Dari sini aja, depan sini. Tuh, hotelnya itu hotel apa ini? Hotel Senot, ini baik kawan ini, baik. Alhamdulillah. Dari mana Pak? Dari Medan. Mas Alan dari Medan ya. Alhamdulillah sudah ketemu hotelnya. Pada siang harinya, karena kebetulan hari Jumat, jadi kita melaksanakan sholat Jumat di Masjidil Haram. Jam 10, kebetulan hari ini hari Jumat, jadi kita berangkat sholat Jumat. Di belakang sudah penuh. بالطول والإنعام والفضل والإحسان وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد سيد ولد عدنان وعلى آله وصحابته أولي البر والعرفان. Sungguh pengalaman luar biasa bisa mengerjakan ibadah sholat Jumat di Masjidil Haram. Semoga sahabat Batu Beling semua dimudahkan dan disegerakan untuk juga bisa beribadah ke Baitullah. Amin ya Rabbal Alamin. Suasana setelah selesai sholat Jumat. Nah, di sana adalah jalan keluarnya, jalan masuk dan jalan keluarnya. Hari ke-8 kita persiapan untuk tawaf wada, tawaf perpisahan. Sudah ngumpul di tempat midpoint biasanya, WC 3. Posisi persis di depan pintu masuk. Nah, sana pintu masuk. Di hari ke-8 perjalanan ibadah umroh, kegiatan berikutnya pada pagi hari adalah tawaf wada. Sering dimaknai sebagai tawaf perpisahan sebagai penghormatan sebelum meninggalkan Masjidil Haram
untuk kembali ke tanah air. Rasa rindu untuk tetap beribadah di Baitullah semakin terasa pada saat-saat terakhir tawaf. Semoga suatu saat nanti masih diberi kesempatan untuk kembali beribadah dan beriktikaf di Baitullah. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kita persiapan check out. Rute selanjutnya, destinasi selanjutnya ada city tour sebelum nanti ke bandara ya. Itu hotel kita yang di belakang. Nah, semoga nanti perjalanannya lancar. Amin ya rabbal alamin. Pada siang hari setelah check out hotel, sebelum menuju bandara kita menyempatkan untuk mampir ke Museum Al-Wahyu. Terletak di lereng Jabal Nur, di mana terdapat Gua Hira di atasnya, tempat Rasulullah Muhammad SAW pertama kali menerima wahyu. Di museum ini, kita bisa menyaksikan video yang mengungkapkan kisah perjalanan hidup Rasulullah Muhammad SAW. Menariknya, di dalam museum ini terdapat replika Gua Hira, sehingga kita bisa dengan mudah merasakan sensasi berada di dalamnya. Selain itu, di museum ini juga terdapat beberapa mushaf bersejarah seperti kopi mushaf hadis Sahih Al-Bukhari, kopi Al-Quran yang dinisbatkan penulisannya di masa Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan mushaf Sulam yang ditulis oleh Ibu Nasim Akhtar dari Pakistan. Jika kita hendak membeli souvenir, di Museum Al-Wahyu ini juga menyediakan. Dari Museum Al-Wahyu, perjalanan dilanjutkan menuju Bandara King Abdul Aziz di Jeddah. Sebelum sampai bandara, biasanya para jamaah dari Indonesia mampir dulu ke satu toko untuk membeli oleh-oleh untuk keluarga di tanah air. Toko Ali Murah. Di sini kita bisa membeli berbagai macam oleh-oleh seperti kurma muda, kurma bubuk, hingga aneka coklat. Perjalanan menuju tanah air berlanjut. Pukul 23.30 waktu Jeddah, pesawat menuju ke tanah air berangkat. Nah, ini kita barusan landing, keluar dari pesawat menuju ke terminal dulu. Pasti nanti segera bertemu sama keluarga. Terima kasih. Alhamdulillah sampai ke tanah air dengan selamat dan kembali berjumpa dengan keluarga. Semoga perjalanan ibadah umroh ini bisa menginspirasi kita semua untuk lebih takwa, giat beribadah dan segera terpanggil untuk melaksanakan ibadah ke Baitullah di Makkah serta berziarah ke Madinah. Amin amin ya rabbal alamin. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina.